Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulazaki Tolova dari program studi manajemen dengan NIM 2405922. Jadi pada kesempatan kali ini Yulia akan menjelaskan tentang outsourcing dan human resource management in the international of context. Jadi baiklah, dalam pemaparan materi kali ini Yulia akan membahas tentang yang pertama, tren outsourcing, yang kedua itu adalah outsourcing internasional, yang ketiga itu adalah efek biaya dan manfaat, yang terakhir itu adalah tantangan khusus yang dihadapi oleh perusahaan multinasional. Langsung saja pada materi pertama, itu adalah tentang tren outsourcing. Jadi dari definisinya, tren outsourcing ini adalah praktik memindahkan sebagian aktivitas atau fungsi perusahaan kepada pihak luar negeri seperti supplier, kontraktor, atau penyedia jasa. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan fokus pada kegiatan inti dari perusahaan. Menurut Coase tahun 1937, outsourcing ini merupakan keputusan antara make or buy, apakah perusahaan akan memproduksi sendiri, insourcing, atau membeli dari pihak luar, outsourcing. Jadi penjelasannya, kapan tren ini meningkat? Jadi sebenarnya tren ini sudah ada dari dahulu hingga beberapa dekade terakhir. Di outsourcing ini berkembang dengan pesat, baik dalam skala, volume pekerjaan, cakupan, jumlah aktivitas yang di outsourcing maupun jangkauan geografis nasional hingga ke internasional. Jadi outsourcing ini bukan hanya sekedar hal baru. Jadi perkembangan tren outsourcing ini tentunya didorong oleh beberapa hal. Yang pertama seperti kemajuan teknologi, transportasi dan komunikasi ICT. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya karena adanya kemampuan teknologi ini memungkinkan setiap negara melakukan aktivitas komunikasi lintas batas. Yang kedua, adanya tekanan pasar dan kebutuhan efisiensi biaya, yang mana dalam perkembangan sekarang ini tentunya menuntut perusahaan multinasional untuk melakukan pengelolaan perusahaan multinasional dan menekankan untuk mengefisiensikan biaya operasionalnya, sehingga produk yang dijual oleh perusahaan tersebut akan lebih murah apabila dia menggunakan outsourcing ini. Yang ketiga itu adalah agar perusahaan bisa fokus kepada inti bisnisnya. Yang keempat itu ada globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Yang terakhir itu adalah munculnya tenaga kerja yang terampil di negara berkembang dengan upah yang lebih rendah daripada dia memperoleh tenaga kerja dari negaranya sendiri dengan upah yang lebih tinggi. Contohnya itu adalah perusahaan Nike. Itu adalah perusahaan yang memproduksi sepatu sendiri tetapi melakukan outsourcing ke pabrik yang ada di Vietnam dan Indonesia. Hal ini karena biaya tenaga kerja yang lebih rendah di negara tersebut, sementara Nike itu sendiri akan lebih berfokus pada desain dan pemasaran global. Materi selanjutnya itu adalah outsourcing internasional. Outsourcing internasional atau dikenal dengan offshoring adalah sebuah proses di mana perusahaan memindahkan aktivitas bisnisnya ke luar negeri, baik sebagian maupun keseluruhan, untuk memanfaatkan keunggulan biaya atau kompetensi khusus di negara lain. Bentuk-bentuk dari offshoring internasional yang pertama itu adalah offshoring, yaitu memindahkan kegiatan ke luar negeri. Misalkan kayak Amerika Serikat memindahkan kegiatannya ke India. Yang kedua itu adalah nearshoring, yaitu adalah outsourcing ke negara tetangga dengan biaya dan jarak yang lebih efisien. Contohnya, negara Jerman memindahkan produksi ke negara Polandia. Ketiga ada fast-shoring, yaitu ada outsourcing ke negara yang jauh. Contohnya itu ada perusahaannya di Inggris kemudian memindahkan pelayanan pelanggan ke Filipina. Yang terakhir itu adalah reshoring, yaitu mengembalikan pekerjaan dari luar negeri ke negara asal karena kualitas atau risiko yang tidak sesuai dengan harapan. Adapun contoh dari pemindahan ini ada IBM. Itu perusahaan IBM ini memindahkan layanan IT dan customer supportnya itu ke India dan Filipina. Kenapa ke India dan Filipina? Tujuannya itu adalah agar IBM ini dapat mengurangi biaya operasional dan mendapatkan tenaga kerja yang ahli dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan mereka menggunakan tenaga kerja di negaranya sendiri dengan biaya yang lebih rendah. Jadi teman-teman, ternyata negara India dan Filipina ini terkenal dengan sumber daya manusia yang ahli di dalam IT. Jadi banyak dari negara maju itu menggunakan tenaga kerja ahlinya dari India atau Filipina.
karena mereka merasa bahwasanya mereka dapat mendapatkan tenaga kerja yang terampil namun dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya itu adalah efek biaya dan manfaat. Jadi, adapun manfaat dari outsourcing ini, yang pertama tentu saja hal utama yang diinginkan sebuah negara itu adalah efisiensi biaya, yaitu agar perusahaan itu dapat mengurangi pengeluaran operasional dan biaya tenaga kerja. Yang kedua itu adalah fokus pada core business, jadi agar perusahaan itu dapat lebih berfokus pada aktivitas utamanya yang menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, akses dan keahlian spesialis. Jadi outsourcing memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kemampuan teknis atau keahlian yang tidak dimiliki secara internal. Dan terakhir tentunya lebih fleksibel, yaitu memungkinkan perusahaan itu dapat beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan pasar. Adapun risiko yang dihadapi oleh perusahaan yang melakukan outsourcing, yang pertama itu adalah tentunya kehilangan kontrol. Jadi perusahaan ini akan sulit untuk mengendalikan kualitas dan proses kerjanya karena mereka melakukan outsourcing dari negara lain. Yang kedua itu adalah tentunya karena mengambil tenaga kerja yang lebih murah bisa saja menyebabkan kualitas dan keamanan data yang menurun. Yang ketiga itu adalah dampak sosial dan SDM. Jadi bisa saja karena adanya outsourcing dari negara lain, tentu saja tenaga kerja yang ada di sana menyebabkan PHK atau relokasi karyawan akibat peralihan tenaga kerja. Yang terakhir itu adalah tentunya negara yang melakukan outsourcing ini akan ketergantungan kepada pihak ketiga. Contoh kasusnya itu seperti Apple, di mana outsourcing melakukan produksi iPhone-nya ke Foxconn di China. Itu tujuan Apple ini adalah untuk memanfaatkan dan menekankan biaya produksi secara signifikan. Namun ternyata Apple ini dikritik karena kondisi kerja yang buruk di Foxconn. Nah, sehingga menimbulkan tekanan dan reputasi global, dan sehingga Apple berjanji untuk memperbaiki sistem tenaga kerjanya. Materi terakhir itu adalah tentang tantangan perusahaan multinasional. Jadi tentunya melakukan outsourcing dari negara luar tentunya akan berbeda terhadap negara sendiri. Adapun tantangan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional pertama itu adalah perbedaan hukum dan regulasi. Tentunya nih teman-teman, setiap negara itu pasti memiliki hukum ketenaga kerjaan, pajak, dan kontrak kerja itu yang berbeda. Bisa saja di negara A ini pasti berbeda cara tentang dia mengatur jam kerja karyawannya, upah minimum karyawannya, keselamatan kerja karyawannya dengan negara lain. Contohnya nih, standar keselamatan di Eropa itu mungkin saja lebih ketat dibandingkan dengan Asia Tenggara. Yang kedua, pasti adanya perbedaan budaya. Jadi di setiap negara pasti memiliki nilai, norma, dan perilaku kerja yang berbeda-beda. Jadi oleh karena itu setiap perusahaan harus memahami perbedaan tersebut. Contoh negara Jepang ini pasti sangat disiplin dan hierarki, sedangkan di AS tentunya lebih egaliter. Yang ketiga itu adalah koordinasi HRM lintas negara. Jadi adanya mungkin agak sulit bagi perusahaan melakukan koordinasi HRM apalagi lintas negara. Di perusahaan itu harus dapat memastikan standar rekrutmen, pelatihan, kompensasi tetap adil di berbagai lokasi. Tentunya hal ini akan sulit karena dia menghadapi tantangan di berbeda negara. Seperti bisa saja tantangan dalam menjaga komunikasi, komitmen secara global. Yang terakhir itu adalah reputasi dan etika. Jadi multinasional sering menghadapi tekanan sosial media terkait praktik outsourcing yang dianggap eksploratif. Jadi contohnya itu adalah Adidas. Jadi mereka menghadapi tantangan global karena pabrik di negara berkembang dituduh membayar upah lebih rendah dan memiliki jam kerja yang lebih panjang. Akibatnya Adidas ini memperketat audit pemasok dan memperbaiki sistem HR lintas negara agar lebih etis dan lebih transparan. Tentunya ini Adidas ini kena masalah karena menerapkan upah yang lebih rendah dan jam kerja yang lebih panjang. Itu dia menimbulkan ekspansi global terhadap Adidas. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah outsourcing adalah dalam konteks HRM internasional merupakan strategi penting yang membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan daya saing global. Namun strategi ini juga menuntut manajemen sumber daya manusia yang cermat, terutama dalam mengelola perbedaan budaya, hukum, dan tanggung jawab sosial. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya dan terima kasih
atas segala perhatiannya. Saya Kira Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.